Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya. Pertanyaannya begini, kalau habis suntik KB apa nggak boleh berhubungan intim? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini apakah nggak boleh berhubungan setelah suntik KB? Jadi untuk KB yang pertama kali itu tidak boleh berhubungan selama 1 minggu, atau jika berhubungan itu memakai kondom seperti itu ya. Kalau suntik ulangan, asal suntiknya itu sesuai jadwal, tidak telat, itu bisa langsung dipakai ya, bisa langsung dipakai berhubungan tanpa memakai kondom seperti itu. Kalau yang untuk suntik pertama kali, jika ingin setelah suntik langsung dipakai, maka bisa memakai kondom ya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kenapa ya kalau suntik KB bisa mahnya kambuh? Nggak enak sama pusing, jadi solusinya kayak apa? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi suntik KB ataupun KB pil seperti itu karena itu merupakan hormon ya. Jadi ada penambahan hormon melalui suntikan ataupun melalui pil menyebabkan asam lambung meningkat, menyebabkan misalkan ada yang punya mah, itu mahnya kambuh. Solusinya yaitu meminta obat mah ya saat pertama kali suntik ya, karena masih penyesuaian hormon menyebabkan asam lambungnya meningkat ya. Nanti lama kelamaan akan hilang sendiri. Jadi kalau yang pertama kali yaitu meminta obat untuk menetralisir asam lambungnya seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini sudah saya jawab ya. KB perut nggak enak sama pusing itu karena masih penyesuaian hormon, itu perlu mendapat terapi obat ya. Kalau beruntusan jerawatan, memang sebagian orang itu mengalami seperti itu, tetapi belum ada penelitian lebih lanjut ya kalau masalah KB itu bikin jerawat atau tidak ya. Kalau misalkan ibu mengalami, bisa coba pindah ke kontrasepsi yang lain. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya haid tanggal 17 Maret, tapi sampai sekarang belum haid, udah dites pack tadi pagi hasilnya negatif. Itu memang butuh tes pack lagi atau bagaimana? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini 17 Maret sampai sekarang belum haid ya, 1 minggu yang lalu. Berarti sekitar akhir bulan ya, sekitar akhir bulan itu, akhir bulan April tidak haid ya. Tidak haid itu bisa merupakan gangguan hormon ya. Jadi terjadi gangguan hormon sehingga menyebabkan tidak haid. Apakah butuh tes pack lagi? Kalau perlu kalau mau bisa ya, bisa di tes pack lagi, hasilnya bagaimana ya, hasilnya positif atau negatif. Jika tetap negatif berarti karena gangguan hormon saja ya. Jadi bisa karena gangguan hormon itu karena kecapean, stres, atau memakai kontrasepsi, suntik dan sebagainya seperti itu ya. Ini lanjut pertanyaan berikutnya. Boleh nggak ibu hamil muda diurut bidan kampung? Oke, jadi kalau urutnya ke bidan itu insya Allah masih boleh ya. Jadi memang ada ini ya, memang ada khusus untuk ibu hamil ya, pijat untuk ibu hamil ya, seperti itu. Terus lanjut pertanyaan berikutnya. Selamat siang. Saya sudah tidak suntik KB yang 1 bulan dikarenakan suami saya kerjaannya jauh. Pas suami saya pulang malam, kami melakukan hubungan suami istri. Terus besoknya saya langsung suntik yang 1
bulan. Kira-kira saya bakalan kebablasan hamil atau tidak, karena sudah 1 bulan saya belum haid ya, sudah 1 bulan saya belum haid ya, jadi sudah 3 bulan tidak suntik KB yang 1 bulan. Terus kemudian suaminya kerjanya jauh, pas suami pulang malam minta karena melakukan hubungan suami, terus besoknya saya langsung suntik KB. Kira-kira saya kalau seperti ini ya, malam dipakai baru besoknya itu suntik ya, jadi ini bisa saja terjadi kehamilan ya, jadi nanti bisa dites pack ya untuk bulan berikutnya, waktunya suntik berikutnya itu sebelum suntik itu dites pack. Kalau tes packnya positif tidak boleh lanjut KB, kalau misalkan hasilnya itu negatif bisa lanjut untuk suntik KB 1 bulan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya keguguran sudah 2 bulan lalu, tapi sampai sekarang darahnya tidak berhenti. Apakah itu berbahaya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi keguguran sudah 2 bulan lalu tetapi darahnya tidak berhenti, ini merupakan suatu tanda kalau rahimnya itu belum bersih ya, masih ada yang tertinggal ya, selaput ataupun jaringan yang tertinggal. Jadi ini perlu dilakukan pembersihan ya, jadi perlu dibersihkan atau dikuretase ataupun diberikan obat ya, untuk ini ya, untuk menghentikan darahnya ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan ataupun selaput-selaput yang tertinggal. Dan perlu dilakukan pemeriksaan USG, bagaimana apakah benar-benar ada yang tertinggal atau tidak, seperti itu ya, untuk lebih ini ya, untuk lebih terapinya untuk lebih cocok ya, untuk menyesuaikan terapinya. Karena kegugurannya sudah 2 bulan, itu kalau belum bersih, belum masih keluar darah, bisa merupakan suatu tanda itu rahimnya masih belum bersih ya, sehingga keluar flek ataupun darahnya masih belum berhenti, seperti itu ya. Karena seharusnya darah itu kurang lebih belum 1 bulan itu sudah berhenti. Oke, sekian dulu jawab pertanyaan saya. Semoga pertanyaan ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.